Shalom. Selamat malam sahabat RPK yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya Chris, senang sekali boleh kembali bersama dengan sahabat RPK di acara Palam, pemahaman Alkitab malam, persembahan dari GKI Kuitang selama 1 jam ke depan. Sahabat RPK, program Palam ini bisa diikuti melalui streaming di alamat www.radiopelitakasih.com atau melalui aplikasi sahabat RPK, atau melalui kanal YouTube di RPK 9630 FM, ataupun interaksi secara langsung melalui WA ataupun telepon. Untuk WA di 081218000444, sedangkan telepon di 0218000444. Sahabat RPK, tema Palam kita malam hari ini adalah keluarga pusat pertumbuhan iman. Dengan bacaan Alkitab diambil dari Markus 4 ayat 26 sampai 34. Bersama dengan saya di studio telah hadir narasumber kita, Pendeta Priselia Damayanti. Selamat malam Pendeta Prisel. Selamat malam Ibu Kris, selamat malam Penatua Ramses dan sahabat RPK. Iya. Dan sebagai pendamping narasumber kita telah hadir pula Bapak Penatua Ramses Simanjuntak. Selamat malam Pak Ramses. Selamat malam Penatua Kristianingsih. Baik, sahabat RPK, mengawali perbincangan kita malam hari ini sebagai pengantar, Penatua Ramses Simanjuntak akan membacakan untuk kita firman Tuhan dari Markus 4 ayat 26 sampai 34. Ya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu. Firman Tuhan Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Ramses. Ya. Dan sekarang kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Priselia Damayanti terkait tema kita malam hari ini, keluarga pusat pertumbuhan iman. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Penatua Kris. Selamat malam sahabat RPK. Dalam kehidupan keluarga, seringkali kita bertanya-tanya tentang bagaimana iman kita, khususnya iman anak-anak, dapat bertumbuh dengan baik. Dalam Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34 yang tadi sudah kita bersama juga baca, Yesus memberikan 2 perumpamaan tentang kerajaan Allah, yaitu benih yang tumbuh dengan sendirinya dan biji sesawi. Kedua perumpamaan ini menggambarkan proses pertumbuhan yang tak terlihat namun pasti, dan akhirnya memberikan hasil yang besar. Dan ini dirasa cukup relevan bagi keluarga sebagai pusat pertumbuhan iman, di mana iman bertumbuh secara perlahan. Yesus menjelaskan bahwa kerajaan Allah seperti orang yang menabur benih di tanah, dan tanpa disadari, benih itu bertumbuh dan menghasilkan buah.
Orang yang menabur tidak tahu bagaimana benih itu tumbuh, tetapi ada kepercayaan bahwa pertumbuhan itu akan terjadi dalam konteks keluarga. Orang tua atau anggota keluarga adalah penabur benih iman. Seringkali kita tidak dapat melihat perubahan secara langsung dalam iman anak-anak atau pasangan kita. Namun seperti benih yang tumbuh tanpa kita sadari, dengan demikian juga pertumbuhan iman dalam keluarga. Kita harus percaya bahwa melalui doa, pembacaan Alkitab, dan juga teladan hidup, iman akan bertumbuh meskipun kita tidak selalu melihat hasilnya dengan segera. Yesus juga menceritakan perumpamaan tentang biji sesawi yang meskipun sangat kecil akan bertumbuh menjadi pohon yang besar dan teduh. Perumpamaan ini menekankan bahwa sesuatu yang kecil dan tampaknya tidak signifikan dapat menjadi atau memiliki dampak besar. Dalam keluarga, mungkin kita merasa bahwa langkah-langkah kecil seperti doa yang singkat sebelum makan atau diskusi sederhana tentang kasih Tuhan rasanya mungkin tidak begitu penting. Namun, seperti biji sesawi yang kecil, hal-hal kecil dalam iman bisa menjadi fondasi bagi pertumbuhan iman yang besar di masa depan. Anak-anak mungkin tidak segera mengerti, tetapi kebiasaan-kebiasaan ini akan tertanam dalam hati mereka. Yesus mengatakan bahwa pohon sesawi akan menjadi tempat burung-burung bernaung di bawah bayang-bayangnya. Ini melambangkan bahwa hasil dari pertumbuhan iman tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Keluarga yang menjadi pusat pertumbuhan iman akan menjadi tempat yang teduh bagi orang lain. Keluarga yang berakar dalam Kristus dapat menjadi berkat bagi tetangga, bagi teman, bagi komunitas. Keluarga yang penuh kasih dan damai sejahtera juga akan memancarkan kebaikan Kristus di tengah dunia. Keluarga adalah pusat pertumbuhan iman yang sangat penting. Meskipun pertumbuhan iman seringkali tidak langsung terlihat, kita harus percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam setiap langkah kecil yang kita ambil. Seperti biji sesawi yang kecil namun tumbuh menjadi besar. Tindakan-tindakan kecil dalam keluarga dapat memiliki dampak yang luar biasa dalam pertumbuhan iman anak-anak dan keluarga secara keseluruhan. Maka mari kita jadikan keluarga kita sebagai tempat bertumbuh dalam kasih Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian renungan pada malam hari ini. Terima kasih Ibu Pendeta Prisel. Sahabat RPK, dari dua perumpamaan Tuhan Yesus yang kita renungkan pada malam hari ini tentang kerajaan Allah, yaitu benih yang tumbuh dan biji sesawi, Pendeta Prisel menggarisbawahi ada 3 poin yang bisa kita renungkan pada malam hari ini, yaitu pertumbuhan iman yang tidak kelihatan, yang kedua hal kecil namun bisa berdampak besar, dan peran keluarga sebagai tempat berteduh. Lalu bagaimana kita bisa memahami hubungan antara tema kita malam hari ini, yaitu keluarga sebagai pusat pertumbuhan iman, dengan proses pertumbuhan benih yang walaupun kecil namun memberikan dampak yang cukup besar pada lingkungan? Mari kita perbincangkan bersama. Kami juga menunggu partisipasi sahabat RPK untuk berbagi pengalaman hidup tentang tema kita malam hari ini melalui telepon 021 8000 444 atau melalui WA di nomor 0815 1800 444. Namun sahabat RPK, saatnya kita rehat sejenak untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini dan kita akan lanjutkan setelah itu. Pemirsa, saat ini saya akan menguji kejujuran melalui suatu resep baru kepada seorang pembohong kelas kakap. Iya, silahkan. Konon tidak ada yang bisa berbohong saat cobain mie sedap goreng resep baru ini. Saya tantang Anda untuk mencobanya. Saya terima tantangannya. Jadi, bagaimana rasa mie sedap goreng resep baru? Kenapa rasanya sedap banget gini? Gak mungkin bisa bohong nih. Ini rasanya Ya, bagaimana rasanya? Apakah bisa dijelaskan? sedap banget. Minyak makin kenyal, terasa penuh di mulut.
Bawang gorengnya makin crunchy, kriuk pol. Gimana? Apakah masih bisa berbohong? Kali ini saya nggak mungkin bisa bohong. Soal rasa, mie sedap goreng resep baru emang bikin lidah nggak bisa bohong. Nah makanya, kalian juga harus cobain mie sedap goreng resep baru. Pembohong kelas kakap kita aja kalap. Buruan beli dari Wings Food. Sahabat RPK, mengakhiri satu pekan yang telah berlalu dan mengawali minggu yang baru, ikuti kebaktian minggu dari GKI Gunung Sahari pukul 10.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat di 96,3 RPK FM. Kebaktian ini juga bisa diikuti lewat audio streaming di www.radiopelitakasih.com dan kanal YouTube RPK FM. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat RPK, dikarenakan ada pembenahan susunan program siaran di RPK, maka pertanggal 1 Oktober 2024, Santapan Rohani Our Daily Bread atau ODB akan dimulai pada pukul 00:45 waktu Indonesia bagian Barat dalam program Thank God It's a New Day dan renungan Meaning of Life persembahan dari Yayasan Jangkar Kehidupan tetap pada pukul 6:15 waktu Indonesia bagian Barat dalam program Embun Pagi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Balita Kasih Jakarta 96.3 RPK FM. RPK, mari kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini dengan tetap menanti partisipasi sahabat RPK di nomor telepon 0218000444 atau melalui WA di nomor 081518000444. Bu Prisel, Ya. mau tanya nih Bu, menurut Ibu bagaimana perumpamaan tentang kerajaan Allah dalam Markus 4:26-34 tadi yang menggambarkan peran keluarga dalam pertumbuhan iman, dalam menumbuhkan iman anak-anak anggota keluarga itu sendiri gitu loh. Iya, kalau kita lihat dari perikop perumpamaan tentang benih yang tumbuh maupun perumpamaan tentang biji sesawi, sebenarnya dua perikop ini mau menggambarkan tentang bagaimana bahwa konsep di sini kerajaan Allah itu bertumbuh secara perlahan, tidak langsung terlihat seperti yang diharapkan oleh orang-orang pada masa itu gitu ya, orang-orang Yahudi, di mana mereka mengharapkan Mesias yang datang itu adalah Mesias yang punya sesuatu yang lain daripada lain gitu ya. Tetapi ayat ini, dua perikop ini mau menjelaskan bahwa kepada mereka konsep kerajaan Allah itu bertumbuh secara perlahan, ya, tidak bisa langsung muncul tiba-tiba langsung menjadi sesuatu yang besar, tetapi mau mengatakan bahwa seperti biji benih yang tumbuh dan juga seperti biji sesawi itu. Kalau dikaitkan di tengah-tengah keluarga, dirasa cukup relevan gitu ya Bu, ketika membahas tentang bagaimana pertumbuhan iman anak di tengah keluarga misalnya, atau pasangan di tengah keluarga, apalagi anak gitu kan, ketika kita mengajarkannya mungkin dia masih kanak-kanak gitu ya, tetapi kadangkala sebagai manusia dewasa kita mengharapkannya mana sih yang sudah diajarkan kok nggak langsung bisa diterapkan, nggak bisa langsung muncul hasilnya gitu ya. Nah dari sini kita belajar bahwa ya pertumbuhan iman itu perlahan, tetapi poin pentingnya adalah ketika bertumbuh perlahan, dia bertumbuh gitu ya, tetapi akan saatnya nanti kita tahu hasilnya gitu, mesti tidak terlihat sekarang gitu. Demikian. Ya, kalau dikaitkan dengan renungan yang tadi Ibu bawa, akan disampaikan pertumbuhan iman yang tak terlihat gitu. Itu
yang tak terlihat itu maksudnya karya Allah ya Bu di situ ya Bu ya, di betul. dalam menumbuhkan iman Betul. dalam anggota keluarga tersebut. Ya, terima kasih Bu Pendeta. Pak Ramses ada yang sudah mau ditanyakan? Silakan. Yang mau ditanyakan. Kok jadi ikut Menanggapi, saya nanya? Pak. Oh, menanggapi. Atau ditanggapi Menanggapi silakan. juga boleh. Katanya kan keluarga itu gereja mini ya, gereja kecil. Atau gereja adalah kumpulan dari keluarga-keluarga Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dengan segala masing-masing keluarga kan latar belakangnya kan beda-beda ya. Kedua, keadaan ekonomi, sosial dan sebagainya, kita tuh berangkat dari perbedaan. Nah, lalu disatukan kita beribadah di satu gereja lokal dengan berbeda-beda tadi. Bagaimana kita mempersepsikan kalau kita banyak keluarga, ratusan atau ribuan keluarga atau ribuan pribadi menjadi disatukan di satu gereja untuk membangun kebaktian atau membangun persekutuan dengan Tuhan dan sesama umat Tuhan. Bagaimana Ibu sebagai pendeta menghadapi jemaat yang begitu beragam keadaannya, tanggapannya, karena setiap kita itu saya lihat beda menanggapi misalnya firman. Ada yang suka, ada yang doanya panjang-panjang sih ya, kira-kira ada kayak gitu. Pengalaman Ibu lah sebagai orang Kristen seumur hidup, apa yang bisa Ibu untuk menanggapi kalau jemaat kita itu seperti itu? Ya, berangkat dari berbagai macam pengalaman dan pergumulan gitu ya Pak ya. Iya, kalau saya pribadi menanggapi, mungkin kita perlu sepakat sebagai keluarga gitu ya. Persekutuan mana yang membuat kita nyaman? Oh iya. Entah itu berdoa bersama, saling mendoakan, atau hanya sekedar ya berdoa singkat lalu nyanyi pujian, atau membaca salah satu renungan karya siapa gitu ya dan direfleksikan bersama. Itu menjadi salah satu cara gitu untuk menemukan sebenarnya keluarga kita cocoknya dalam membangun iman, persekutuannya seperti apa sih gitu ya, yang bisa kita ciptakan di tengah keluarga kita. Mungkin ada anak kita yang nggak suka nyanyi kepanjangan gitu ya, atau doa kepanjangan. Nah, kita bisa siasati, oke, maunya apa nih gitu ya, mau renungan boleh, atau biarkan dia membuat renungannya sendiri, lantas kita mendengarkan dan berefleksi bersama. Mungkin demikian Pak. Artinya kalau ditarik ke dalam skop yang lebih kecil dalam keluarga kita gitu ya, Bu Pendeta, itu kita harus tentukan kali ya, kesepakatan bersama kali ya. Betul. Ya, karena dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini di wilayah Jabodetabek lah, di mana waktu itu juga kan agak sulit ya untuk didapat bersama. Beda dulu waktu kita masih kecil, mungkin kita bisa duduk manis di meja makan, berdoa bersama, makan bersama, setelah itu bercerita tentang kegiatan sehari-hari. Tapi sekarang ini kan agak sulit gitu. Pak Ramses kira-kira mengalami hal seperti itu juga nggak? Iya, sama ya. Sama ya. Anggota keluarga saya kan cuma 4. Bapak, Ibu, anak 2. Nah, itu mengumpulkan 4 itu susah ya. wow. Yang wajib saya berdoa kan pagi, ya mengantarkan anak-anak ini kan. Tapi anak saya yang mau itu hanya yang perempuan. Ya, kebetulan yang kedua yang cowok kan nggak satu rumah kita, dia di rumah mbahnya. Satu RW sih, tapi beda RT. Itu nggak bisa. Itu yang laki tuh pernah waktu kita satu rumah di rumah mbahnya. Saya bisa 2 sendiri. Nah, dia nggak mau itu diajak berdoa bersama. Ya. Gimana nih Bu Prisa nih menghadapi yang seperti ini supaya kita punya match keluarga gitu ya. Maunya kan seperti itu. Mengumpulkan memang tantangannya sekarang demikian ya Bapak Ibu ya, bahwa ya doa atau persekutuan nggak mesti
di rumah gitu ya bareng-bareng, karena mereka anggapannya ya punya pekerjaan masing-masing, kesibukan masing-masing. Sudahlah cukuplah gitu, yang penting jamnya berdoa gitu ya. Ya pelan-pelan lah ya Pak ya. Nggak boleh dipaksakan ya. Iya betul, nanti jadi nggak damai sejahtera doanya Iya. Pak. Berarti kuncinya sabar ya. Ya sabar. Atau mungkin nanti kita tentukan jamnya gitu loh Pak. Jadi dimanapun mereka berada, Iya. jam segitu kita doa, kita ketemu di dalam doa masing-masing gitu. Mungkin bisa seperti itu kali ya. Bisa di lingkungan 45 pernah seperti itu ya. Jadi doa masing-masing, nggak melalui online, doa masing-masing di tempat masing-masing, karena memang supaya jam 19 kita doa ya, itu supaya kita dengar apa yang didoain, nggak bisa. Iya. Ya. Karena waktu kita nggak bisa bersamaan, kita kosong gitu, Iya. nggak bisa. Seperti waktu zaman COVID ya Bu ya. Nah, Ya gitu kan, ternyata bisa juga kok gitu ya, kita yang satu ada di Wisma Atlet, yang satu ada di mana, ada di mana. iya. Tapi ketika Di jam yang ditentukan konsisten ya. konsisten berdoa, oke berdoa. Sekarang juga kan ditunjang alat-alat yang Iya. canggih gitu ya, kalau misalnya satu ada di kota mana, di kota mana. Tergantung sih kesepakatan keluarga gitu ya Bu. Tapi juga didukung dengan apa itu, risiko ketakutan itu kan. Iya, iya. Jadi orang takut itu ada apa itu COVID. Kalau adem aja kan doanya nurun tuh, ya kan? Semangatnya turun Semangatnya ya Pak. turun. Ya nggak boleh gitu juga ya Pak. Iya, harusnya sih konsisten terus ya. Iya. Lalu Bu Pendeta, ini gimana ya peran orang tua ya dalam hal ini untuk dapat membawa anggota keluarga itu, anak-anak itu menyadari bahwa persekutuan di dalam keluarga itu sangat penting untuk menumbuhkan iman percaya kita. Ya kalau saya pribadi belajar dari pengalaman, saya ngelihat papa saya gitu ya, karena besar sama papa ya, bagaimana dia konsisten berdoa gitu ya, ketika bukan hanya ketika kami ada dalam masa-masa sulit, tetapi pagi sebelum berangkat aktivitas masing-masing gitu ya, seperti tadi Pak Ramses katakan. Lalu malam sebelum tidur kita baca 1-2 ayat, kita renungkan, kita berdoa, dan itu kalau nggak dilakukan rasanya kok kayaknya ada yang kurang ya, apa ya yang belum ya gitu. Dan itu menjadi apa ya, kalau saya bilang jadi habit. Kebiasaan jadi baik ketagihan ya. gitu ya. Kalau ada yang kurang nih kayaknya, kalau belum berdoa, belum baca kitab. Mungkin ya kita ngelihat juga orang sekitar kita gitu ya Bu ya, itu juga kan mempengaruhi kita, apalagi anak-anak zaman sekarang ya. Mama papaku aja main handphone, orang sekitarku saja gitu ya, di rumah aja udah sibuk masing-masing pegang gadgetnya masing-masing gitu ya. Ngapain saya harus berdoa, ngapain saya harus persekutuan, mereka saja nggak peduli, istilahnya demikian. Teladan ya. Ya betul menjadi teladan Pak. Jadi teladan ya, itu penting banget ya Pak. Jadi walaupun nggak ketemu waktunya Pak, Iya. mungkin kebiasaan seperti itu harus dibangun oleh orang tua, sehingga anak-anak bisa Melihat ya. bisa melihat, terus itu menjadi tertanam di dalam kehidupannya, seperti Bu Pendeta tadi cerita ya, dari pengalaman di rumahnya sampai sekarang pun terasa ada yang hilang gitu loh kalau belum dilakukan. Baik sahabat RPK, kami menunggu partisipasi sahabat RPK untuk berbagi pengalaman hidup terkait tema kita malam hari ini, keluarga sebagai pusat pertumbuhan iman. Namun sebelumnya kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, saat ini saya akan menguji kejujuran melalui suatu resep baru kepada seorang pembohong kelas kakap. Iya, silahkan. Konon tidak ada yang bisa berbohong saat cobain mie sedap goreng resep baru ini. Saya tantang Anda untuk mencobanya. Saya terima tantangannya. Jadi, bagaimana rasa mie sedap goreng resep baru? Kenapa rasanya sedap banget gini? Gak mungkin bisa bohong nih. Ini rasanya Ya, bagaimana rasanya? Apakah bisa dijelaskan? sedap banget. Minyak makin kenyal, terasa penuh di mulut.
Bawang gorengnya makin crunchy, kriuk pal. Gimana? Apakah masih bisa berbohong? Kali ini saya nggak mungkin bisa bohong. Soal rasa, mie sedap goreng resep baru emang bikin lidah nggak bisa bohong. Nah makanya, kalian juga harus cobain mie sedap goreng resep baru. Pembohong kelas kakap kita aja kalap. Buruan beli dari Wings Food. Oi Tan, lu lagi ngapain? Lu Ju, ngagetin aja. Ini gue lagi dengan RPK. Lah, kok tampilan aplikasi RPK punya gue sama lu beda ya Tan? Bukannya pakai aplikasi sahabat RPK? Itu sih aplikasi yang lama. Lu gak tahu? Kan RPK sekarang ada aplikasi streaming terupdate, namanya RPK FM. Oh ya? Iya. Terus ada fitur-fitur terbarunya loh. Bisa langsung ke sosial medianya RPK. Ada WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, email, dan YouTube. Jadi lebih gampang deh buat berinteraksi sama RPK. Oh, gue baru tahu. Makasih ya infonya. Gue langsung download deh. Tapi jangan lupa juga buat kasih tahu ke emak, bapak, kakak, adek. Iya, tenang aja. Nanti gue kasih tahu om, tante, kakek, nenek, sama tetangga gue deh sekalian. Yaudah yuk masuk. Dengerin RPK FM kapan aja, di mana aja. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses. Ini mie sukses isi 2. 2, 3 aku suka makan mie sukses bareng Neng Wika. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes. Wah iya, kremesnya bikin lagi. Yang rasanya meriah ada. Kari ayamnya rame rempahnya, meriah. Gurih karinya berasa. Harganya? Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes. Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang. Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh. Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2 dari Wings Food. Balita Kasih, Jakarta 96.3 RPK FM. Sahabat RPK, mari kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini dengan tetap menanti partisipasi sahabat RPK di telepon 021 8000 444 atau WA di nomor 0815 1800 444. Bu Pris, Ya. Kalau kita lihat ya seperti tadi kita diskusikan di offline tadi ya Bu ya. Anak-anak sekarang ini gampang sekali sekarang terpengaruh ya oleh lingkungannya, oleh apa yang dia baca dari gadgetnya, sehingga kadang-kadang mereka jadi kadang cepat putus asa, merasa sendiri, merasa tidak diperhatikan gitu loh. Sementara orang tua juga ya kadang-kadang merasa sudah berusaha untuk dekat dengan anak-anak, sehingga maunya sih mereka melihat gitu ya, tetapi karena lingkungan ataupun pola hidup yang anak-anak itu dapati sekarang ini, hal tersebut menjadi jauh gitu loh, sehingga yang tadinya kita bisa diskusi atau doa bersama atau bicara tentang, ya mungkin nggak bicara firman tapi tentang misalnya kesaksian lah tadi, mama merasa begini-begini loh, itu kan jadi susah ya. Gimana caranya ya supaya komunikasi itu bisa jalan kembali gitu dengan anak-anak. Ya sekarang kalau saya lihat anak-anak zaman sekarang kayaknya banyak overthinkingnya gitu ya Bu ya. Ngerasa ya mungkin persekutuan itu khususnya di tengah keluarga mereka anggap ya udahlah ke gereja seminggu sekali udah cukup gitu ya. Baca mungkin media sosial yang ada ayat Alkitabnya juga ya sudah cukup lah gitu ya. Tetapi rasanya
peran orang tua tetap perlu diperlukan gitu ya ketika masa-masa pertumbuhan mereka. Iya. Bahwa kita nggak pernah tahu gitu ya bagaimana Tuhan menumbuhkan imannya gitu ya. Tugas kita hanya ya sudah ya menjadi penabur benih iman kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Untuk proses pertumbuhannya kita serahkan kepada Tuhan. Ya, tetap didukung, tetap diperhatikan sih Bu kalau saya pribadi ya Bu ya. Iya. Nggak boleh ini ya, nggak boleh Jangan putus nyerah. ya. Jangan menyerah ya. Padahal kan program-program gereja juga untuk mendekatkan mereka Ya, tentang rasanya. pertumbuhan iman tuh banyak Nggak ya. kurang-kurang rasanya Nggak Bu. kurang-kurang gitu. Tapi kok mereka enggan gitu. Kenapa gitu? Kadang-kadang suka, aduh, bukan salah programnya gitu, tetapi apakah ini juga salah orang tua gitu loh, sehingga mereka tidak tertarik gitu loh, Bu Pendeta. Ya. Tapi ternyata ada WA masuk ini. Iya, dari Pak Ramses bisa tolong? 08521368 sekian dari Saudara Martin. Bicara keluarga pusat pertumbuhan iman, istri dan anak saya menghasilkan buah roh. Semakin terbuka keluarga terhadap firman, semakin banyak hikmat rohani yang akan diberikan Tuhan kepada keluarga. Keluarga yang hanya ingin mengerti sedikit saja akan berakhir dengan tidak mendapatkan apa-apa. Tanggapan kali Bu? Ya, setuju ya Pak Martin ya bahwa menghidupi firman di tengah keluarga itu sangat penting, karena firman Tuhan bukan hanya tentang bagaimana Tuhan mengajarkan, tetapi juga banyak sekali nasihat-nasihat yang dapat dihidupi di tengah keluarga. Demikian Pak. Iya. Lalu dari 0812 9418 3381 Pak. Ya. Oh iya. Salam dari Saudara Marce. Salam. Iman juga tumbuh melalui rajin membaca firman, aktif dalam ibadah-ibadah, membaca renungan harian dan lain-lain. Bagaimana menurut pandangan pendeta? Ya, setuju dengan Ibu Marce, sama ya, mirip-mirip dengan tadi Pak Martin di atas bahwa firman Tuhan, renungan, persekutuan menjadi penguat iman di tengah keluarga. Dengan sendirinya ya Bu ya? Ya. Artinya firman Tuhan itu tidak perlu harus saya mengerti secara teologi ya. Ya baca-baca aja gitu kan. Ya mungkin nggak gitu juga kali ya Pak Ramses ya. Loh, misalnya saya ada target 5 pasal sehari. Nah, ya kalau disuruh saya ngerti setiap kata ya enggak lah. Tapi kan Bapak nggak belajar membaca di situ. Hah? Iya. Bapak juga Tapi harus ada yang mengerti. ada yang nggak ngerti juga, Nah, gitu kan? kalau nggak ngerti bagiannya pendeta Prisel gitu yang menjelaskannya kan. Bukannya gitu ya Bu? Kapan ketemunya? WA Pak, WA. Yang tadi Marce udah ya, Ya, tanggapannya. udah. Ini dari 08515739 sekian. Anida Pangaribuan. Salam, selamat malam RPK. Pertanyaan dari acara Falam GKI Kuitang. Salam, selamat malam. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan agar keluarga menjadi pusat pertumbuhan iman? Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Tuhan Ya. Yesus berkati. Ya, saya coba menjawab, nanti boleh Pak Ramses atau Bu Kris melengkapi intinya bahwa yang saya dapatkan dari renungan atau bacaan hari ini adalah konsisten ya. Bagaimana tetap menjadi pusat pertumbuhan iman. Jadi jangan karena lagi momen bulan keluarga jadi kita baca Alkitab bareng, kita persekutuan bareng, saling mendoakan bareng di tengah keluarga, tetapi itu menjadi sebuah rutinitas gitu ya, ketika seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa buat diri kita kecanduan gitu ya, bahwa kalau nggak baca Alkitab, nggak berdoa, nggak bersekutu sama keluarga, rasanya ada yang kurang. Nah, kira-kira mungkin salah satu tipsnya demikian gitu ya Bu, Pak. Selain dijadikan juga orang tua sebagai contoh ya, sebagai teladan buat anak-anaknya ya. Ya betul. Berarti orang tua harus Ekstra Pak.
Ya rajin baca firman ya. Iya Ya, betul. kan perannya orang tua kan Iya, menuntun iya. anak-anak supaya mereka bertumbuh imannya gitu loh Pak Ramses. Atau Iya. Pak Ramses punya pendapat lagi gitu supaya makin lengkap? Ya, di sini sih dia bilang berdoa bersama. Yang saya ya. alami sih ngumpulin 4 orang susah itu. Iya, saya bisa berdoa sendiri kok. Ada yang bilang begitu. Ya, Terus yang mau berangkat pagi-pagi, sebelum doa udah dibilang itu, jangan panjang-panjang doanya. Gitu kan. Gak apa-apa Pak, tetap konsisten Pak. Gitu ya. Dilakukan. ya. Yang penting konsisten tuh Ya, balik betul, lagi. betul. Selama itu konsisten dilakukan Rutin dengan ya. atau tanpa gitu ya. Terus kita lakukan hal itu, anak-anak pasti juga akan tertular dengan sendirinya kan. Iya, Betul, amin. betul. Amin. Ya. Ada satu lagi ini Pak, mungkin bisa dibaca dari Nicholas Pak Huta Barat 52 tahun, tunanetra Pasar Rebo, Jakarta Timur. Komentar saya, bila kita bisa menghidupkan roh kita dengan selalu memakan makanan roh, yaitu firman Tuhan, maka roh kita akan selalu diberkati dan hidup kita akan terus bersama Yesus. Amin. Komentar mungkin. Amin. Ya, terima kasih Pak tanggapan ini. Nicholas. Ya, setuju Pak. Kita harus tetap terus haus akan firman Tuhan gitu ya Pak Nicholas. Ya. Oke, kembali lagi nih Pak Ibu Pendeta. Ya. Jika kita mau menjadikan iman sebagai pusat kehidupan keluarga, langkah praktis apa yang bisa kita ambil berdasarkan perumpamaan yang tadi sudah dijelaskan? Silakan Bu. Iya. Ya, yang pertama tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Ramses gitu ya, mulai dengan doa bersama dulu sih Bu. Karena betul gitu ya, doa adalah hal yang sepele, kita anggapnya berdoa itu sepele, tapi mengumpulkan anggota keluarga untuk berdoa bersama itu nggak mudah, khususnya di tengah-tengah era sekarang gitu ya. Di mana ada yang kerja jauh, meskipun komunikasi mendukung, tetapi waktu belum tentu bisa menyatukan gitu ya. Mungkin sama-sama di jam 9 harus berdoa bersama, tapi ada yang satu masih mengerjakan tugas, ada yang satu masih sibuk bekerja dan lain sebagainya gitu ya. Maka tetap sekali lagi tetap konsisten berdoa. Ya, dan juga mungkin Ya, melibatkan Tuhan ya dalam Ya, setiap betul. keputusan Oh, ya. betul. yang diambil oleh Keputusan keluarga ya. Ya, dimulai dari Bapak Ibu ya, pasangan. Gak apa-apa rutin terus berdoa, nanti anak-anak lama-lama lihat gitu ya. Ketika kita juga mungkin mendoakan mereka agar tetap mau dekat sama Tuhan, mau lebih kenal Tuhan lebih dalam. Ketika kita percaya gitu ya, ketika ibarat seperti kita berkebun ya Bu ya, menanam jagung, menanam benih apapun Benih, kan ya. kita tabur saja gitu ya. Ya. Tapi kita percaya dia bakal tumbuh kok gitu ya. Ya. Kepada tumbuhan saja kita bisa sepercaya itu gitu ya. Terlebih lagi ketika kuasa Tuhan yang boleh bekerja di tengah-tengah kehidupan kita, sudah pasti Tuhan akan menumbuhkan, meski ya nggak tahu kapan waktunya gitu ya. Tetapi di sini dikatakan perlahan gitu ya, perlahan pertumbuhan itu akan tumbuh gitu. Pertumbuhan iman itu akan tumbuh, demikian. Ya. Dan tentunya juga didukung oleh lingkungan juga ya. Ya, betul. Kita harus membawa anak-anak ke dalam lingkungan yang baik ya, supaya ya kalau bisa jangan sampai dihimpit lalang ya, Bu Priscilla. Ya karena kan gereja sekarang ya kebetulan kita di Kuitang ada bulan keluarga kan kemarin ya, kita ya. Betul. Ya banyak acara, banyak aktivitas yang bisa dilakukan ya. Ya kita sebagai orang tua bijak-bijak juga ya membawa anak-anak ke sana ya. Iya betul. Sedikit promosi gitu ya Bu ya, kami Komisi Pemuda lagi berusaha untuk bagaimana sih anak-anak muda ini juga tetap boleh mencintai Alkitab ya. Kami membentuk PA ya, PA pemuda gitu ya, bahwa kita bilang PA kita jangan kayak PA yang orang-orang lain gitu ya, bahwa ya seperti istilahnya jadul lah gitu ya, orang-orang tua ya. Kita harus bikin PA yang berbeda, yang gimana caranya dengan keseruan atau kecanggihan
teknologi yang zaman Yeah. sekarang gitu ya, kita bisa tetap terus mencintai firman Tuhan gitu ya. Jadi kita mulai ketika PA itu handphone kita simpan gitu ya, biar tetap fokus, karena salah satu gangguan gitu ya ketika ketika beribadah, ketika persekutuan itu adalah handphone, karena kita punya dunianya sendiri di handphone. Jadi kita sepakat bahwa ketika mulai PA kita baca Alkitab, benar-benar Alkitab, bukan Alkitab gitu ya. Jadi benar-benar ya kita bangun suasana yang nyaman, yang cair dengan PA yang tidak menakutkan seperti orang PA jadul gitu ya. Jadi kita mulai pelan-pelan untuk membangkitkan ini, Bu. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Prisel. Baik sahabat RPK, saatnya kita rehat sejenak untuk kemudian kita lanjutkan perbincangan kita kembali. Dek, bantuin kakak bentar dong. Apaan sih kak? Ganggu banget. Aku lagi main game nih. Oh gitu. Mami. Ih, kakak nih. Ya udah, mau dibantuin apa? Nih, Mami minta di-downloadin aplikasi. Aplikasi apa sih emang? Aplikasi RPK FM katanya. Oh, itu mah gampang. Coba sekarang kakak buka HP-nya Mami. Terus ke Google Play Store. Nah, kakak ketik deh RPK FM di kolom pencarian. Pakai huruf kapital semua ya. Habis itu tinggal download deh. Udah belum? Sebentar. Oh, udah nih bisa. Terus apa lagi? Ya udah, terus buka aplikasinya. Klik tanda play. Gampang kan? Oh gitu doang. Makasih ya, Dek. Mami, Ade main game mulu nih. Kakak. Dengerin RPK FM kapan aja, di mana aja. Ayo jalan, gue udah ready nih. Tunggu. Lo yakin mau nyetir? Lo aja nguap mulu dari tadi. Ngantuk deh lo pasti. Ah, aman itu mah. Gue udah minum kopi kok tadi. Bener gak lo? Iya elah, santai. Kan gue udah bilang dari tadi lu tuh ngantuk. Gimana sih Jo? Hampir aja kita nabrak. Udah sini tukeran. Ya ampun, sorry ya gue. Udah sini, gue aja yang nyetir. Berhati-hatilah dalam berkendara. Jangan mengemudi apabila merasa ngantuk. Saat kita merasa lelah, beristirahatlah dan tidak berkendara. Jadilah pengemudi yang patuh dan berkendaralah dengan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,3 RPK FM Jakarta. Sahabat RPK dimanapun berada, saya Pendeta Ferry Simanjuntak, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah DKI Jakarta, mengajak sahabat RPK untuk mengikuti program Sahabat Umat, sebuah program siaran di RPK FM. Kami berharap program ini dapat memberikan kekuatan dan penghiburan bagi sahabat semua melalui renungan-renungan yang diberikan oleh para pendeta dari gereja-gereja anggota PGI wilayah DKI Jakarta. Sahabat umat menguatkan iman dan mengurangi beban. Tuhan memberkati. Sahabat umat, setiap hari Senin sampai Jumat pukul 18:30 waktu Indonesia Barat hanya di 96,3 RPK FM Jakarta. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Ya, sahabat RPK, mari kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini kembali. Pak Ramses Ya, Bu. sepertinya sudah siap untuk bertanya ini. Baik Bu, Ibu. Ini soalnya yang dibicarakan kan kehidupan iman di tengah-tengah keluarga kita. Iya, ya betul kan? Pak. Ibu Pendeta Prisel tadi, Ibu Kristianingsi kan bilang libatkan Tuhan, kayak gitu. Bagaimana kita melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita? Kita kan libatkan nih, apapun yang kita lakukan, terlebih bagaimana kita membangun
iman rohani dari anggota keluarga kita. Bagaimana kita melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, keluarga. Ya, dari saya, bagaimana kita melihat Tuhan bahwa Tuhan tuh ikut campur atau tidak gitu Iya. ya Pak ya. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita tumbuhkan di tengah keluarga. Saya melihatnya kita kecanduan nggak gitu ya. Ya. Ketika kita kecanduan untuk melakukan persekutuan bersama, doa bersama, baca kitab bersama lagi gitu ya, itu menjadi cara Tuhan memanggil keluarga kita untuk tetap bersekutu. Demikian Pak. Iya. Jadi kadang-kala kan kita Tuhan juga nggak hadir gitu ya, Tuhan juga nggak punya misalnya sesuatu yang terjadi di tengah keluarga. Sekali lagi dikatakan bahwa ya pertumbuhan itu perlahan gitu ya, tetapi percaya bahwa ketika kita mau melakukannya lagi dan lagi, itu berarti ya itu cara Tuhan untuk bukti Tuhan hadir gitu ya, bahwa Tuhan memanggil kita untuk bersekutu kembali. Demikian Pak. Ya, dari perubahan-perubahan sikap juga kita juga bisa lihat kan. Iya betul. Perubahan Anak-anak sikap itu. menjadi lebih baik. Iya. Lebih jahat enggak? Itu didoain terus Pak. Gitu ya. Tapi percaya bahwa seperti tadi kan, benih itu pada akhirnya dia tumbuh. Iya. Si penabur nggak pernah lihat gitu loh. Dia dia bahkan tidur gitu loh. Tapi ternyata matahari menyinari benih itu sehingga benih itu tumbuh. Iya. Dan sampai berbuah gitu loh. Kita nggak tahu gitu ya. Nggak tahu. Tapi yang jelas Tuhan pasti campur tangan di dalam situ. Pak, ada satu lagi nih Pak dari Pak Martin, silakan. Oh iya. Pak. Dari Pak Martin 08521368 sekian. Orang lebih menyukai mujizat, penyembuhan dan lain-lain. Hanya sedikit yang menyukai firman. Dan nyaris tidak ada yang ingin mengetahui makna yang lebih dalam dari firman. Penolakan untuk mempercayai firman sama dengan ketidaktaatan. Itulah akar masalah ketika orang mendengar firman tetapi tidak menerimanya. Mereka yang tidak percaya melakukannya karena mereka tidak ingin percaya. Mungkin tanggapan kali Bu ya. Iya. Ya, betul Pak. Seperti yang konteks Alkitab kita pada saat ini gitu ya. Bacaan Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34, bahwa ini juga anggapan orang-orang Yahudi pada masa itu gitu ya, yang diharapkan dari Yesus itu ya mukjizat-mukjizatnya saja, penyembuhan-penyembuhannya saja gitu ya. Tetapi pengajarannya gitu ya, bahwa Mesias itu tidak seperti apa yang mereka bayangkan gitu ya. Ini yang mau Tuhan Yesus juga tekankan kepada orang-orang Yahudi, bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi menantikan Mesias itu gitu ya Pak ya. Iya, jadi ya terjadi tidak pada masa sekarang saja, tetapi pada masa dulu saja. Pada masa dulu juga orang-orang demikian ya, khususnya pada bacaan kita pada saat ini. Orang-orang Yahudi hanya cinta mukjizat dan penyembuhan Yesus, tapi pengajarannya tidak gitu ya. Firman-Nya juga tidak gitu ya. Ini yang dikejar juga mungkin sampai dengan saat ini gitu ya Pak. Orang malas baca firman tapi menantikan berkatnya Tuhan, mukjizatnya Tuhan gitu ya. Gitu Pak. Iya, Baik ya. Bu Prisel, Ya. saya juga mau tanya nih satu lagi nih kayaknya. Bagaimana peran gereja dalam mengarahkan jemaatnya untuk memaknai bahwa keluarga itu adalah pusat pertumbuhan iman? Ya. Pertanyaan Bu Kris mengingatkan pada tulisan saya ketika hendak proses kependetaan gitu ya, bahwa kadangkala kita hanya memperhatikan, menuntut jemaat kita, anggota jemaat kita untuk ikut katekisasi, untuk ikut pembinaan lainnya gitu ya, tetapi apakah hanya selesai pada katekisasi gitu ya? Pada tahap selanjutnya apakah kita tidak lagi dalam tanda kutip berhak memperhatikan iman mereka gitu ya, pertumbuhan iman mereka. Nah, ini yang kadangkala terhenti gitu ya. Kita hanya mencari yang penting kita punya anggota jemaat banyak. Yang penting anak-anak kita sudah katekisasi gitu ya. Tapi
gereja tidak memperhatikan gitu ya. Nah, dalam tulisan saya terakhir itu kan kita mengajak bagaimana orang tua menjadi sahabat juga gitu ya, sahabat gereja untuk menumbuhkan iman anak-anak gitu ya, bahwa orang tua itu nggak bisa gitu ya, dalam tanda kutip ya 70% mungkin ya orang tua, 80 sampai 70% ya dalam dunia pendidikan iman, tapi persen yang sisanya itu menjadi tanggung jawab gereja juga gitu ya, bahwa ya jangan hanya terhenti menuntut mereka untuk ikut katekisasi, tapi setelah mereka katekisasi apa peran gereja gitu ya kepada mereka. Nah, ini yang juga masih menjadi pergumulan gereja-gereja kita gitu ya, bahwa ya alasannya anggota kita terlalu banyak dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi mari kita mulai dari lingkup yang paling kecil ya, dari lingkungan, dari komisi gitu ya. Kita pelan-pelan sisir sebenarnya spiritualitas kita itu sampai di mana sih gitu ya, kerinduan spiritualitas kita gitu Bu. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Prisel. Ini sekaligus saya mau minta supaya Bu Pendeta juga bisa merangkum perbincangan kita malam hari ini nih Bu, tentang keluarga sebagai pusat pertumbuhan iman. Silakan. Ya sahabat RPK yang Tuhan kasihi, bahwa keluarga adalah pusat pertumbuhan iman yang terpenting. Itu sejak kalau kita kembali gitu ya, sejak zaman Yahudi gitu ya, keluarga-keluarga Yahudi sudah menekankan sekali bahwa pertumbuhan iman harus dimulai sejak dini gitu ya. Maka kita sebagai keluarga menjadi pusat pertumbuhan iman yang sangat penting. Meskipun pertumbuhan iman yang kita alami, kita hadapi tidak terlihat langsung hasilnya, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan terus bekerja dalam setiap langkah kecil yang kita ambil, dalam setiap entah persekutuan, entah doa, entah perenungan bersama dengan keluarga. Percaya bahwa Tuhan terus memelihara pertumbuhan iman di tengah keluarga kita. Kuncinya adalah konsisten untuk menjalani itu. Demikian Bu. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Prisel. Sahabat RPK, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung waktu dan harus mengakhiri perbincangan kita malam hari ini. Namun sebelum berpisah, akhir kata saya Chris. Saya Penatua Ramses Simanjuntak. Saya Prisalia Damayanti. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat RPK. Sampai jumpa di acara Palam Rabu minggu depan di jam yang sama, namun dengan topik yang berbeda dan pasti menarik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Salam.